Monitor itu emang bukan barang yang diganti tiap tahun. Sekali beli biasanya bakal dipakai bertahun-tahun. Makanya banyak orang yang nganggep beli monitor adalah investasi yang penuh pertimbangan guys. Mulai dari fitur yang ditawarkan sampai masih seberapa lama monitor ini akan terus relevan untuk dipakai. Kadang ada yang cuma manis di awal doang. Ada juga yang ternyata nggak sesuai ekspektasi. Tapi buat yang mau kita bahas kali ini agak beda. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pongki. Dan kali ini kita bakal bahas monitor yang udah lumayan lama nih Pongki pakai. Jadi monitor ini adalah Xiaomi Curve Gaming Monitor G34WQi yang dari awal memang datang dengan spesifikasi serius buat gamer dengan seri G-nya. Tapi setelah bertahun-tahun pemakaian dan gak cuma dipakai gaming doang, kira-kira gimana? Jadi langsung aja kita bedah, mulai dari looks-nya. Secara desain, monitor ini timeless banget. Punya perpaduan yang minimalis dan modern. Jadi nggak kelihatan norak tapi tetap catchy di mata. Selain catchy, secara material juga udah firm banget. Bodinya didominasi material plastik ABS dengan finishing kulit jeruk. Sedangkan untuk standnya menggunakan bahan plastik pada tiangnya dan plat base-nya menggunakan besi kokoh. Sementara itu terkait ukuran monitor, detail dimensinya bisa langsung kalian cek di layar. Sedangkan untuk bobotnya sendiri ada di angka 6,9 kg berdasarkan spesifikasi resmi yang tertera pada spec sheet. Ukuran segini sih bisa dibilang gede ya guys. Apalagi desainnya memanjang ke kanan dan kiri. Jadi sebelum kalian beli barang ini, usahain disesuaikan dulu gitu ya dengan ukuran meja kalian. Jangan sampai nih kalian udah beli ternyata mejanya kurang lebar dan akhirnya nggak kepake. Oke. Selanjutnya kita bedah urusan detail desainnya. Mulai dari depan terpampang sebuah layar curve berukuran 34 inci dengan radius lengkungan 1500 R. Bezel di bagian kanan, kiri, dan atas memiliki ketebalan 1 cm, sedangkan bezel bawah sedikit lebih tebal di 2 cm sebagai tempat branding Xiaomi. Serta di bezel bawah ini terdapat juga LED indikator power, tepatnya di pojok kanan bawah. Pindah ke bagian belakang, di sini desainnya lebih kelihatan gaming berkat sentuhan lampu RGB melingkar. LED ini juga mengelilingi area Vesamon berukuran 7,5 x 7,5 cm sebagai opsi kalau teman-teman mau ganti stand. Selain itu, di sini juga terdapat logo branding Xiaomi 34 yang dicetak emboss dan sebuah tombol power sekaligus joystick analog. Masih di area yang sama, di bawah area mounting terdapat deretan port yang tersusun menghadap ke bawah, yang mana kelengkapan port mencakup 2 kali DisplayPort 1.4, 2 kali HDMI port 2.0, 1 jack audio port 3,5 mm, dan 1 DC in power port. Ya sebenarnya Pongki sendiri pakai monitor ini mepet tembok, jadi nggak terlalu kelihatan juga bagian belakangnya. Tapi kalau setup teman-teman mau yang belakangnya terekspos, bagian belakangnya ini udah tergolong niat lah, bukan yang ala kadarnya doang. Lebih lanjut, waktu kita pindah ke area sisi kiri, kanan, atas, bawah, semuanya terdapat lubang sirkulasi udara. Dan buat yang ngarep ini adalah lubang speaker, sayangnya monitor ini belum ada built-in speakernya. Cuma ada port 3,5 mm yang di belakang tadi aja. Sementara untuk standnya sendiri, monitor ini menggunakan desain single column stand dengan metode attach-nya quick release. Untuk bracketnya sendiri udah support mekanisme tilt up 20 derajat, sedangkan tilt down-nya 3 derajat. Selain itu terdapat juga mekanisme swivel kiri kanan yang masing-masing support sampai 30-an derajat. Dan untuk bagian standnya sendiri juga terdapat slider dengan opsi naik turun 15 cm. Jadi sebenarnya untuk terkait atur-atur posisi udah nyaris lengkap ya. Hanya minus opsi rotate aja nih ya, yang belum ada gitu ya. Kalau ada rotate mungkin oke banget gitu ya. Terkait spesifikasi, produk ini menggunakan panel VA berukuran 34 inci dengan resolusi WQHD ultrawide di 3440 x 1440 pixel dengan rasio 21:9. Dan yang namanya panel VA, waktu dilihat dari samping akan terlihat ya kayak shifting warna gitu guys. Lebih lanjut, untuk refresh rate-nya sendiri maka monitor ini udah support up to 180Hz. Tapi sebagai catatan, fitur 180Hz plus WQHD ini cuma bisa nyala dan didapat dari port DP 1.4-nya ya. Sedangkan port HDMI 2-nya itu belum bisa.
Cuma untungnya waktu dulu Pongki beli ini di paket pembeliannya udah tersedia kabel DP-nya. Nah, yang bikin produk ini makin menarik, Xiaomi klaim kalau monitor ini punya response time di 1 ms MPRT atau Moving Picture Response Time. Sedangkan untuk kecerahan, monitor ini punya kecerahan di 350 nits. Di kondisi daily kayak studio Pongki yang lampunya terang, ini masih nyaman ya. Sementara soal klaimnya, warna monitor ini mampu menampilkan 16,7 juta warna dengan 100% sRGB dan 95% DCI-P3 serta kontras rasio hingga 4000:1. Sampai sini Pongki bawaannya mau ngetes aja. Tapi sebelum itu, Pongki perlu kasih tahu juga kalau ada beberapa mode yang tersedia di monitor ini. Untuk gonta-gantinya bisa dari joystick analog yang ada di belakang monitor. Dari sini teman-teman juga bisa akses settingan lain, mulai dari kecerahan, switch input, gonta-ganti warna LED belakang monitor, quick setting, dan masih banyak lagi termasuk gonta-ganti mode. Dan untuk tes kalibrasinya, Pongki bakal pakai 3 mode, yaitu standar, HDR, dan game. Lalu untuk pengetesannya kita bakal menggunakan X-Rite Display Plus. Maka hasilnya di mode standar game mode coveragenya ada di 99,6% sRGB, 83% Adobe RGB, dan 88,9% DCI-P3. Sementara untuk game mode volumenya ada di 128,4% sRGB, 88,4% Adobe RGB, dan 90,9% DCI-P3. Dan untuk tingkat kecerahannya dapat di 368,31 nits. Pas kita pindahin ke mode HDR, ternyata gamut coveragenya malah turun guys, ke 99,4% sRGB, 80,8% Adobe RGB, dan 88% DCI-P3. Sedangkan gamut volumenya juga turun dikit ke 125% sRGB, 86,1% Adobe RGB, dan 88,5% DCI-P3 dengan tingkat kecerahan di 353,11 nits. Dan terakhir, kita pindah ke mode game. Di sini gamut coveragenya naik dikit nih dari HDR ya ke 99,3% sRGB, 81,7% Adobe RGB, dan 88,7 DCI-P3. Sedangkan game mode volumenya juga naik gitu ya guys, ke 126,5% sRGB, 87,1% Adobe RGB, dan 89,6% DCI-P3 dengan tingkat kecerahan di 335,66 nits. Sementara waktu Pongki juga cek kontras rasio di mode standar, maka kontras rasio yang kita dapat itu ada di 2793:1. Dan surprisingly hasil ini masih tergolong bagus, mengingat monitor ini udah Pongki pakai setahun lebih. Gamut warna dari monitor ini masih terjaga gitu ya guys, dan brightnessnya juga masih tinggi. Kontras rasio 2793:1 memang di bawah klaimnya gitu ya, yang 4000:1. Tapi untuk panel VA ini masih tergolong bagus. Tes selanjutnya yaitu UFO test untuk menguji refresh rate 180 Hz dari monitor ini. Dari hasil pengujian, pergerakan UFO terlihat mulus dan refresh rate-nya juga terbaca stabil. Memang masih ada sedikit ghosting, tapi menurut Pongki masih dalam batas wajar untuk monitor VA dan gak sampai mengganggu pemakaian. Memang kalau dibandingin IPS kelas atas gitu ya, motion clarity-nya belum bisa dibilang lebih bagus. Tapi ya IPS juga nggak bisa dibikin bending ekstrim kayak gini gitu ya. Sedangkan OLED yang performanya lebih tinggi, harganya masih jauh lebih mahal. Jadi menurut Pongki untuk monitor curve di kelas harganya, hasilnya masih oke dan nyaman. Secara keseluruhan performa motion Xiaomi G34WQi ini terbilang baik untuk kelas monitor ultrawide VA. Belum bisa dibilang yang paling tajam di kelas ya, tapi masih mampu ngasih pengalaman visual yang nyaman saat dipakai buat gaming maupun nonton. Untuk urusan power, maka monitor ini dibekali adaptor universal voltage 100 sampai 240 volt. Jadi udah cocok untuk pemakaian di Indonesia yang 220 volt. Soal konsumsi daya, Pongki langsung cek pakai kWh meter di beberapa mode. Di mode standar, daya yang dibutuhkan ada di kisaran 51 watt. Sedangkan waktu pindah ke mode energy saver, konsumsi dayanya langsung turun sekitar 32 watt. Sementara waktu idle tetap mengambil daya di 0,2 watt. Sebenarnya ada dua mode lagi, yaitu mode movie sama low blue light. Cuma konsumsi dayanya hampir nggak ada bedanya dengan mode standar. Jadi buat yang sering nyalain monitor seharian, paling benar pilih yang energy saver dan tinggal ganti pakai yang standar pas mau ngegeber buat ngedit biar warnanya tetap akurat. Overall, menurut pendapat pribadi Pongki,
Xiaomi Curve Gaming Monitor G34WQI ini termasuk investasi monitor yang kepake buat jangka panjang. Setelah pakai sekitar 1,5 tahunan, dipakai kerja, editing, nonton, sampai gaming, performanya masih konsisten. Layar ultrawide-nya emang jadi nilai jual utamanya. Dipakai multitasking enak, buat multi Windows, main game juga udah luas. Emang ada beberapa catatan seperti UFO test-nya ghosting, distorsi warna waktu dilihat dari samping, sama belum ada speakernya. Cuma mengingat harganya yang cuma 4 jutaan untuk sebuah ultrawide monitor, karena selama pemakaian Pongki nggak ada komplain. Jadi bisa dibilang ini worth the price lah. Buat yang mau ngecek barangnya, linknya udah Pongki taruh di deskripsi. Jangan lupa untuk like dan share video ini, plus cek juga sosial media serta website Pichel melalui link di deskripsi. Mampir-mampir juga ke YouTube channel kita yang lain, yaitu Pichel Main Game yang bahas game konsol, PMG Fames yang bahas vlog aktivitas Pichel dan keluarga, serta Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa pada di subscribe ya guys. Jadi itu dia video dari Pongki kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye bye.